Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita butuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus duduk di masjid nih, berzikir, nunggu sampai matahari terbenam. Terbit apa terbenam? Kalau terbenam Ustaz, sampai asar Ustaz. Ya sampai terbit. Dapat apa tuh? Subhanallah. Sekarang ini jamaah, umroh itu mahal. Mana yang punya travel umroh di sini? Hah? Mana Ustaz? Berapa umroh sekarang? 30 juta. Allahu Akbar. 32 juta. Haji nunggu berapa tahun? 12 tahun. 2027. Allahu Akbar. Nah, nih bisa dapat umroh haji nggak usah bayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Anas, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Apa kata Rasul? Man shallal ghadata fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat yadhkurullah. Nih di garis bawahin. Bukan main BB. Ada duduk di masjid Facebook gitu, nggak dapet ini. Karena hadisnya itu yadhkurullah, zikir, mau ngaji, mau sholawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa aja berzikir. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Jaraknya sebentar jemaah. Thumma shalla rak'atain, terus dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna, Allahu Akbar. Jadi nggak perlu antum daftar. Hah? Nggak perlu daftar. Kalau belum haji daftar, antum harus haji, wajib. Jangan habis pulang dari masjid, masjid mana lupa tuh Ustaz? Jamasbah. Topinya hitam ganti putih. Ente kok ganti tapi putih? Habis haji anak. Katanya Ustadz kalau nunggu dari subuh sampai matahari terbit, haji kata dia. Ya enggak seperti itulah. Itu pahalanya. Tapi belum haji tetap antum. Antum jangan nulis di namanya haji. Ha gitu kan. Tanya sama temennya, ente ha dari mana? Dari Jamasbah. Gitu kan. Nah, itu pahalanya. Tapi tetap haji itu tetap wajib bagi yang mampu gitu kan. Yang nggak mampu, Allah telah menyediakan pahala. Subhanallah, rahmatullahi wasi'ah. Allah telah jadikan peluang bagi orang-orang yang tidak mampu berangkat haji. Nggak bisa, dia nggak punya duit memang. Sampai mati nggak bisa haji, dan sampai mati tidak pernah duduk di masjid sampai matahari terbit. Kan eman-eman jemaah. Paling nggak mati tapi sudah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan tidur habis subuh. Kadang-kala banyak orang nih habis subuh sholatnya di sebelah tempat tidurnya. Allahu Akbar. Cepet-cepetan. Assalamualaikum, kepalanya sudah dibantal. Langsung. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, beliau mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahin tuh buat umatku di pagi hari mereka. Berkah tuh pagi hari. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di pagi hari. Anak kayaknya harus minum lagi nih Ustaz. Alhamdulillah waktunya masih banyak jemaah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan seorang ibu yang tidur, ibu-ibu dengar kan? Seorang ibu yang tidur setelah subuh, itu bakal banyak pekerjaan yang tidak bisa dia selesaikan. Karena anaknya sudah keburu bangun semuanya. Iya, ribut ngurusin anaknya. Tapi ketika dia bangun setelah subuh nggak tidur, dia mulai mengerjakan pekerjaan. Diberkahin tuh waktunya. Bisa baca Quran, bisa hafid Quran. Yang nggak pernah baca Quran, baca tuh. Baca walaupun 1 ayat. Bangun tuh. Alif Lam Mim. Allah, alhamdulillah. Kerja. Boleh nggak?
Dapat pahala, jangan ketawa antum tuh. Dapat pahala. Besok baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Jamaah, banyak orang yang sampai mati nggak pegang Al-Quran. Banyak. Yang nggak kena Quran kecuali bulan Ramadan ada. Jadi kalau mau nyuruh orang baca Quran jangan terlalu lalu antum. Antum paling enggak satu hari satu lembar. Enggak pernah baca suruh satu lembar. Satu ayat aja belum, satu ayat. Insya Allah ketika tumbuh cinta kepada Quran tuh, anak hari ini baca 3 baca 3. Besok capek tetap targetnya 1 harus selesai. Tapi tiap hari Rasul SAW mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal kebajikan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka jangan tidur setelah subuh, diberkahin. Katanya orang Jawa, nggak tahu Jawa mana, kemarin di kelas ada yang ngomong kalau tidur setelah subuh rezekinya dipatok ayam gitu kan. Keduluan ayam, dan memang betul berkah itu coba dicari di pagi hari. Baca wirid pagi dan sore. Pagi baca wirid pagi sore. Di antara wirid pagi ini yang insya Allah semuanya hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Pagi hari antum mulai dengan doa kepada Allah. Yang pertama diminta itu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan harta. Karena dengan ilmu nih kita bisa cari rezeki. Kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tapi kalau nggak punya ilmu, Ustaz, yang penting Anda dapat fulus dari manapun. Yang penting kan Allah yang ngasih, Ustaz. Ya enggak. Allah sudah batasi itu mana yang halal dan mana yang haram. Maka kita butuh ilman nafi'an, butuh dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kita mohon. Yang kedua, setelah ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban. Kita nih hidup butuh rezeki, butuh kita minta sama Allah rezeki. Jangan karena sudah kaya, kayaknya anak nggak mau minta lagi sama Allah. Jangan. Allah tuh murka kepada orang-orang yang sombong yang tidak minta kepadanya. Minta sama Allah, rezeki terus minta. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Karena saya ingat punya teman dapat amalan dia, teman sekampung datang ke rumah, Fik, aku oleh amalan mandi amalan. Masya Allah, kata dia, amalannya mandi. Apa amalan ini? Cuma sayang, kata dia, kalau anak amalkan ini rezekinya anak cepat habis. Coba anak kepingin dengar amalan, nggak tahu sih amalan itu. Anak dengar dari dia mengatakan Allahumma inni as'aluka rizqan kathiran wasi'an min ghairi ta'abin wala nasab. Ya Allah, aku minta kepadamu rezeki yang banyak, yang luas, yang nggak perlu capek-capek dapat. Betul kata dia, nggak perlu capek-capek, habisnya nggak capek-capek juga. Rasul menyuruh kita minta rizqan thayyiban, tuh yang ada berkahnya. Banyak nggak berkah buat apa? Ya Ustaz, tapi banyak berkah lebih bagus. Ya tentulah banyak berkah lebih bagus, tapi kan kadang-kala kita dikasih sedikit sama Allah. Yang ketiga, kita juga mau masuk surga. Rizki itu modal untuk dunia kita. Masuk surga butuh modal, itu amal. Kita minta amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, bukan yang banyak, bukan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidak diterima buat apa? Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih, innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, nggak ada satupun sholat yang diterima dari dia. 60 tahun jemaah. Rasul mengatakan yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Itu ada orang-orang yang rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Sholatnya tidak sesuai dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka hati-hati, kita minta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa yang kita baca nih ketika pagi apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqiq faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun, tidak ada satu nikmat yang ada pada diriku sekarang atau berada di semua ciptaanmu, semua kecuali itu darimu ya Allah, darimu ya Allah. Ini termasuk pengakuan kepada Allah bahwasanya apa yang ada pada diri kita dari Allah. Faminka wahdaka la syarika lak. Tiada sekutu, tiada orang yang ikut-ikut dalam nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini murni dari Engkau ya Allah. Walakal hamdu walakal syukur. Maka bagimu segala pujian dan segala syukur untukmu ya Allah. Yang baca ini dia telah bersyukur kepada Allah untuk hari itu. Oke, kita akan lanjutkan. Kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Banyak orang masih menggunakan umpamanya klenik-klenik. Apa oleh kok gaya jimat umpamanya. Selamat, jaluk selamat. Kalau cari selamat sama siapa? Yang punya selamat. Setiap sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Allahumma antas salam. Kaulah ya Allah yang maha salam, selamat dari segala kekurangan, yang memberikan keselamatan kepada hamba-Nya. Wa minkas salam. Keselamatan itu datang cuma dari Kau ya Allah. Masa kita mau cari ke tempat lain keselamatan? Kan baca itu. Kemudian pakai sandal biasanya orang itu. Pagi hari insya Allah kalau keluar rumahnya nggak nyeker. Pakai sandal, sunnahnya pakai sandal. Yang kanan apa yang kiri dulu? Yang kanan dulu. Kita kadang-kadang meremehkan sunnah, dapat pahala tuh. Pakai sandal dapat pahala, subhanallah. Tapi kita kadang-kadang tidak mengamalkannya. Kemudian sarapan, masya Allah. Sarapan baca bismillah nggak? Baca bismillah. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kiri. Banyak tuh orang-orang. Dia lupa kalau Rasul mengatakan fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi. Setan itu kalau makan minum pakai tangan kiri. Antum kalau sarapan sudah masya Allah baca bismillahnya kenceng ya. Bismillah. Nggak perlu antum baca surat Al-Baqarah. Baca bismillah. Kemudian minumnya pakai tangan kanan. Banyak orang-orang kalau saya ketemu saya tegur, yang kanan lah Ustaz. Kotor Ustaz yang kanan Ustaz. Yang kiri kan bersih. Jadi subhanallah. Ini gelas insya Allah bisa dicuci jemaah. Apalagi gelasnya gelas plastik gitu ya. Nanti bakal dibuang. Maka tolonglah, ini sunnah-sunnah jangan diremehkan. Pernah suatu saat Rasulullah SAW lagi makan bersama. Ada salah seorang makan bersama Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada dia, kul. Dia makan pakai tangan kiri. Banyak orang makan pakai tangan kiri itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Mungkin sebagian akan mengatakan, Ustaz, anak kidal Ustaz. Oke, memang ada yang kidal orang-orang itu. Tapi tetap harus dibiasakan dengan yang kanan. Kalau anak itu kidal makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, yang salah insya Allah bapak ibunya. Karena anak kecil nggak tahu apa-apa. Anak kecil itu seperti lembaran kertas putih, tinggal bapaknya yang nulis. Mau dibikin merah jadi merah, putih-putih. Maka orang tua bakal bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang makan pakai tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, kul biyamini. Kau makanlah dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan apa? Ma'astati. Aku nggak bisa makan dengan tangan kananku. Ya mungkin karena kebiasaan dia, mungkin dia kidal, mungkin dia malu ditegur Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, lastata'ta. Mudah-mudahan kau tidak bisa. Fama ru'iya ba'da dzalika yarfa' yaminahu. Tidak pernah orang itu ngangkat tangan kanannya. Langsung lumpuh. Ketika Rasul mengatakan lastata'ta. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Maka hati-hati. Tolong yang anaknya makan tangan kiri, nah tangan kanan terus kita harus bersabar.
Harus bersabar. Yang tidur anaknya nggak sholat subuh dibangunin. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Bangunin tuh anaknya. Kita ini kadang-kadang ribut jamaah untuk sekolah. Ayo udah jam 7 nih.